Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya Mas Tio KDR. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi masih di seputar penerimaan peserta didik baru ya, atau di PPDB Provinsi Jawa Timur tahun 2024, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan panduan atau cara daftar ya untuk jalur afirmasi ya. Tentunya nanti kita akan membahas bagaimana sih cara memilih sekolahnya ya, SMA atau SMK, boleh 1, 2 atau 3 ya, atau mungkin apakah harus 1, nanti kita akan bahas di sini. Dan yang kedua, sebenarnya daftar itu enggak terlalu sulit teman-teman ya. Sebenarnya hanya ada 5 langkah saja ya. Jadi hanya 5 langkah ya, dari login sampai nanti selesai cetak bukti pendaftaran. Dan mungkin kita akan sedikit menyinggung ya mengenai berkas dan data apa yang perlu disiapkan sebelum nanti teman-teman melakukan pendaftaran. Nah, nanti di jalur afirmasi seperti yang kita ketahui ya. Jadi untuk afirmasi itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada keluarga tidak mampu, anak buruh, dan juga penyandang disabilitas. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Kita ingatkan kembali mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Baik, kalau suka baca berita silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastioKDR.com. Di sini kita akan berbagi informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bergabung baik itu di Telegram ataupun di WhatsApp ya, silahkan scan QR code ini ya. Nanti teman-teman kita akan membantu dalam pelaksanaan ya, terkait dengan PPDB Jatim di tahun 2024 ini. Oke, kita akan mulai untuk jalur afirmasi ya. Bagaimana sih daftarnya dan apa saja yang perlu teman-teman siapkan sebelum melakukan pendaftaran ya. Dan bagaimana nanti berapa sih sekolah yang bisa dipilih ya ketika nanti teman-teman daftar. Bisakah daftar SMA dan SMK ya? Nanti bagaimana caranya? Oke, kita akan mulai saja. Yang pertama, kita mulai tentunya untuk jadwal dulu ya. Jadi jadwal ini tidak bisa diganggu gugat ya, artinya jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur ya, dalam hal ini Dinas Pendidikan, teman-teman harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, ini untuk jalur afirmasi ya, kita bahas di tahap 1 ya. Nah, ini untuk PPDB itu ada 5 tahap ya, seperti video yang sudah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Nah, kita akan membahas di sini jalur afirmasi di tahap 1 ya. Nah, ini untuk pendaftaran itu dimulai tanggal 10 sampai dengan 11 Juni 2024. Ini pendaftaran secara online ya, artinya teman-teman tidak perlu datang ke sekolah tujuan ataupun kemana-mana ya, teman-teman bisa daftar secara online ya di rumah. Ini mulai pukul 00.1, jadi jam 1 malam. Jadi tanggal 10 jam 1 malam itu sudah bisa mulai pendaftaran. Nah, terus nanti ditutup di tanggal 11 Juni 2024 pukul 21. Ini adalah batas untuk pendaftaran. Nanti bagaimana kalau lewat ini ya teman-teman? Tentunya nggak bisa melakukan pendaftaran. Ya, terus ini verifikasi, ya, ini dilakukan oleh sekolah ya. Jadi ini bukan siswa. Nanti siswa akan main lagi di tanggal 4. Ini dilihat pengumuman di 14 Juni. Dan ini pengumuman nanti jam 8 dilihat. Dan ini juga dilihat secara online apakah teman-teman itu dinyatakan lolos seleksi apa enggak ya di pendaftaran ini. Nanti jika lolos, teman-teman bisa mencetak bukti penerimaan ya. Jadi ketika daftar ada bukti pendaftaran, nanti ketika diterima ada namanya bukti penerimaan. Nah, setelah itu di poin 6 teman-teman bisa daftar ulang sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Paham ya? Ini terkait dengan jadwal pendaftaran, daftar ulang, verifikasi berkas, dan juga cetak bukti pendaftaran di jalur afirmasi. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan berkas dan data yang perlu disiapkan ya. Jadi yang perlu disiapkan nanti tentunya ada NISN, ini wajib ya, nomor induk siswa nasional, PIN. Nah, PIN ini teman-teman harus ambil PIN dulu. Jadi kalau nggak punya PIN ya tentu nggak bisa daftar. Nah, pengambilan PIN kemarin sudah kita bahas di beberapa video kita ya. Nanti teman-teman bisa cek aja di sini ya. Di mastioKDR.com teman-teman nanti bisa masuk di bagian playlist ya, playlist masuk di PPDB 2024 ya. Nah, kemarin kita sudah memberikan bagaimana sih cara ambil PIN dan seterusnya ya. Nah, terus berikutnya tanggal terbit KK TSKD ini nanti yang sama yang diinputkan saat ambil PIN. Nah, ini ada kartu bantuan, ini sudah masuk di berkasnya ya. Nah, ini data-data yang disiapkan, terus ini berkasnya.
kartu bantuan ya. Nah, ini untuk keluarga tidak mampu nanti bisa meliputi KIP, KKS, PKH dan seterusnya. Ini kemarin untuk syarat berkas sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Jadi untuk berkas pengambilan ya, syarat-syarat dan seterusnya sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Terus kartu bantuan dan juga surat keterangan atau kartu anggota atau tanda dari asosiasi buruh, ini untuk teman-teman yang nanti daftar di anak buruh. Kalau ini kan untuk di keluarga tidak mampu, kalau ini poin 5 untuk anak buruh. Terus keterangan asesmen ya, ini untuk disabilitas ya, dan nanti diupload. Terus yang berikutnya, nah berkas-berkas ini nanti di scan atau di foto ya dengan tipe file JPG, JPEG atau PNG. Ini dengan ukuran minimalnya ya 100 KB ya, dan maksimalnya adalah 400 KB. Ini adalah beberapa ketentuan yang harus disiapkan. Nah, sekarang kita akan mulai untuk bagaimana cara daftarnya. Ini ya, ini bagaimana cara daftarnya. Oke, yang pertama cara daftarnya seperti biasa, teman-teman bisa kunjungi ya di ppdbjatim.net. Untuk saat ini memang belum dibuka ya. Jadi saat ini untuk pendaftaran belum dibuka, tapi websitenya sudah bisa dilihat ya. Artinya sudah bisa dibaca mengenai ketentuan, prosedur, jadwal dan sebagainya. Tapi untuk pendaftaran belum, karena untuk pendaftaran seperti yang sudah kita sampaikan nanti dibuka tanggal 10 Juni. Paham ya? Nah, nanti ketika tanggalnya sudah dimulai, teman-teman bisa dikunjungi di ppdbjatim.net. Nanti teman-teman masuk di sini. Di sini nanti ada namanya menu pendaftaran. Nah, menu pendaftaran teman-teman pilih yang di sini ya, jalur afirmasi. Oke ya, nah, pilih jalur afirmasi. Berikutnya nanti di sini teman-teman silahkan masukkan beberapa data ya. Ini masukkan NSN, PIN peserta, tanggal penerbitan KK atau SKD, pilih jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran ini nanti kan ada 3 pilihan ya. Jadi ada 3 pilihan, teman-teman silahkan pilih salah satu ya, tidak bisa lebih dari satu. Jadi teman-teman harus tentukan dulu. Nah, mungkin teman-teman masuk di keluarga tidak mampu atau mau daftar di jalur anak buruh atau di disabilitas. Ini harus dipilih salah satu. Jadi tidak bisa ketiga-tiganya. Ya, di sini di jalur pendaftaran pilih salah satu, mana yang teman-teman memenuhi persyaratannya dan peluangnya yang paling tinggi ya. Nah, berikutnya kalau sudah, teman-teman bisa klik login masuk ya. Di sini nanti ada tombol masuk ya, silahkan klik masuk. Nah, berikutnya di sini pertama kalau sudah berhasil ya, di sini akan ditampilkan data pesertanya. Mulai dari nomor induk, nama lengkap, alamat ya, status domisili ya. Nah, ini jalur pendaftaran. Ini misalkan yang dipilih adalah keluarga tidak mampu, atau mungkin nanti yang dipilih adalah misalkan anak buruh atau disabilitas dan seterusnya. Nah, setelah data ini dicek, teman-teman bisa klik selanjutnya ya. Nah, sebenarnya untuk pendaftaran itu enggak sulit teman-teman ya. Jadi hanya ada 5 langkah saja ya. Cek data, terus memilih sekolahnya, mengunggah berkas, finalisasi data ya. Selesai, cetak bukti pendaftaran. Ini alur atau progresnya. Nah, setelah data dicek, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, berikutnya ada di sini milih sekolah. Nah, untuk memilih sekolah jalur afirmasi ini hanya bisa satu sekolah saja ya. Bisa memilih SMA ya, atau bisa memilih SMK. Teman-teman bebas, ini adik-adik bebas memilih SMA atau SMK ya. Pilih salah satu. Jadi hanya bisa memilih satu sekolah saja atau satu jurusan saja. Paham ya? Nanti kalau SMA, SMK ini boleh ya. SMA ini boleh di dalam zona atau di luar zona berbatasan ya, sesuai zona yang sudah ditetapkan. Mungkin nanti teman-teman zonanya mana saja Pak, teman-teman bisa cek di pembagian zona ya, pembagian zonasi. Nah, terus kalau SMK bebas zonasi ya, tapi perlu diingat untuk jalur afirmasi yang digunakan tetap pemeringkatannya kan ada jarak ya. Nah, di pemilihan sekolah teman-teman bisa ditentukan ya, di sini ada menu pilih SMA atau SMK. Ini pilih salah satu. Nah, misalkan pilih SMA ya, tinggal dipilih sekolahnya. Nanti di sini akan dimunculkan ya daftar-daftar sekolah-sekolah yang bisa kalian pilih, baik itu di dalam zona ataupun di luar zona ya, luar zona berbatasan untuk SMA. Jadi di sini teman-teman nanti bebas ya, boleh memilih daftar sekolah yang sudah ada ya. Jadi boleh SMA, boleh SMK, hanya boleh salah satu saja. Nah, misalkan ini kalau SMA ya tinggal dipilih misalkan SMA Negeri 1 Surabaya misalkan, atau mungkin kalau teman-teman pilih SMK, nah kalau SMK ini harus ada pilihan dulu ya, pilih kabupaten atau kotanya, pilih sekolahnya, pilih jurusannya. Ini kalau misalkan teman-teman memilih SMK. Kalau SMK bebas ya, bisa di dalam zona, bisa di luar zona. Tapi kalau SMA ya, kalau SMA itu bisa di dalam atau di luar zona berbatasan ya. Oke, berikutnya kalau sudah ditentukan teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, nanti di sini ada konfirmasi ya. Nah, ini misalkan yang dipilih adalah SMA Negeri 1 Surabaya misalkan. Nah, teman-teman sudah yakin atau belum? Kalau yakin teman-teman bisa klik tombol yakin. Nah, berikutnya setelah memilih sekolah ya, nah ini adalah
unggah berkas. Jadi berkasnya itu diupload. Nah, berkasnya apa? Misalkan ada KIP, ada KIS, ada KKS, ada BKH, ada kartu bantuan lain dari pemerintah, ataupun mungkin yang lainnya. Ini yang sudah tidak bisa ya, KTM tidak bisa. Saya keterangan tidak mampu tidak bisa digunakan. Yang penting kalau dari sini kartu bantuan penanganan dari pemerintah daerah itu boleh ya. Nah, di sini ada ketentuannya terkait dengan upload foto ya, atau upload dokumennya ya. Jadi file yang diperbolehkan adalah JPG, JPEG atau PNG. Nah, ini ukuran minimumnya itu adalah 100 KB dan maksimal adalah 400 KB. Ini harus dipenuhi ya, nanti biar tidak ditolak. Nah, kalau sudah di sini teman-teman, nah di sini nanti ada tombolnya ya, teman-teman tinggal klik aja di sini, nanti terus dicari filenya. Ya, jadi tinggal diklik, nanti dicari filenya. Kalau sudah dipilih, klik selanjutnya. Nah, berikutnya ini tadi untuk yang keluarga tidak mampu ya. Jadi untuk yang afirmasi keluarga tidak mampu. Nah, berikutnya kalau yang di anak buruh ya. Anak buruh itu ada 2 file yang diupload ya. Jadi kartu bantuan tadi, kartu bantuan dari pemerintah. Yang kedua adalah kartu anggota atau surat keterangan dari asosiasi buruh. Jadi kalau anak buruh itu ada 2 file yang diupload. Paham ya? Nah, kalau sudah, pilih selanjutnya. Nah, ini misalkan yang terakhir, misalkan disabilitas, berarti yang diupload adalah surat asesmen ya dari dokter ya, dari yang berwenang. Nah, ini tinggal teman-teman dipilih ya, mau daftar di jalur disabilitas, jalur anak buruh atau di jalur keluarga tidak mampu. Tentunya teman-teman sesuaikan dulu ya berkas atau persyaratan yang kalian miliki. Nah, kalau sudah teman-teman, ini kalau sudah dipilih, teman-teman bisa klik selanjutnya. Ya, setelah klik selanjutnya di sini ada konfirmasi. Nah, ini penting ya dibaca dulu. Apakah Anda yakin dengan unggah berkas Anda? Pastikan foto dan data yang Anda unggah sudah benar. Kalau sudah semua, bisa klik yakin. Nah, berikutnya di sini akan ditampilkan cek data ulang. Jadi data-data yang sudah diinputkan atau yang sudah diisi di sini akan muncul. Ya, ada data peserta, ini datanya ya, nama, nik, ya, alamat, status domisili. Nah, ada pilihan sekolah. Nah, ini sekolah pilihan pertama. Jadi untuk tahap 1 semuanya hanya bisa memilih satu sekolah. Bisa memilih SMK atau SMA ya. Jadi pilih salah satu. Nah, ini misalkan dia memilih SMA Negeri 1 Surabaya. Nah, ini statusnya adalah dalam zona. Ini misalkan pilih luar zona ya enggak apa-apa. Apakah bisa diterima Pak? Ya, kemungkinan tetap ada ya. Misalkan dia berada di luar zonanya itu lebih dekat dengan sekolah tujuan ya. Mungkin ada istilahnya ya, tentunya ada peluang lebih tinggi ya daripada di dalam zonanya yang sekolahnya mungkin jauh. Ya, ini nanti statusnya. Di sini ada jaraknya. Terus di sini kelengkapan berkas, ini data yang diupload ya, yang diupload. Nanti dicek dulu, di sini dibuka, dilihat dulu. Jadi berkas yang sudah diupload itu sudah betul atau belum, ini dicek dulu. Paham ya? Jika semua sudah oke, fix, semua sudah benar, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah, nanti di sini konfirmasi final ya. Artinya kalau sudah disimpan permanen ya, di sini dari tahapan cek data, sekolah, unggah berkas, ini finalisasi data. Ini kalau sudah dipermanen ya, apakah datanya sudah benar? Setelah melakukan penyimpanan permanen, data tidak dapat diubah kembali. Teman-teman sudah finish. Ya, artinya kalau sudah disimpan permanen sudah finish, sudah tidak bisa lagi diapa-apakan. Jadi hati-hati, dicek dulu, pastikan semua datanya benar. Paham ya? Kalau sudah, silahkan klik simpan permanen. Nah, berikutnya akan muncul ya pendaftaran selesai. Nah, setelah pendaftaran selesai, teman-teman bisa mencetak bukti pendaftaran. Ya, nanti bukti pendaftaran ya teman-teman, nanti kita kasih contohnya ya bagaimana cara cetak ulang bukti pendaftaran. Terus bukti pendaftaran contohnya seperti apa, nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan bagaimana sih cara daftar di jalur afirmasi ya. Nanti tentunya yang pertama teman-teman tentukan dulu ya mau daftar di mana, berkasnya yang paling kalian punya itu apa, dan lihat peluang diterimanya yang paling besar. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.